A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi di channel ini. Saya pikir teman-teman masih ingat ya, seorang dosen yang dulunya dikatakan sebagai pembela dari Bapak Panji Gumilang. Dulu pernah berdebat dengan Kiai Haji Khalil Nafis di TV One kalau tidak salah ya, dalam satu acara dia berdebat gitu. Jadi bapak dosen ini kan dulu dia kesannya gitu, walaupun di statement-nya yang sekarang akan kita dengarkan ini beliau mengatakan tidak pernah membela Bapak Panji Gumilang gitu. Tapi waktu itu kesannya beliau itu membela Bapak Panji Gumilang ya, karena dia mengatakan jangan mudah menyesatkan orang, jangan mudah menuduh orang lain sesat, kafir gitu. Memangnya neraka itu punya Anda gitu. Kan kalau yang namanya dhol atau sesat itu kan pasti masuk neraka gitu. Tapi itu sudah dibantah kan sama, Kiai Haji Khalil dan bantahannya itu telak, tepat sasaran dan ya kalau kita berpikir mah itu langsung membungkam sekali ya. Ya, yang namanya kesesatan itu adalah sesuatu yang salah yang bisa mengantarkan orang menuju neraka. Tetapi kita sebagai manusia tidak bisa memastikan ujung akhirnya dia ini masuk neraka apa enggak. Tetapi memang kesesatan itu bisa menyebabkan orang masuk neraka. Ya kalau dia diampuni oleh Allah, atau kalau dia bertobat, atau kalau ada amalan yang jauh lebih besar, pahalanya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi dia diampuni dan dimasukkan ke dalam surga kan begitu. Tapi terlepas dari itu sudah berlalu ya. Nah kali ini kita akan mendengarkan statement dari bapak dosen ini yang sangat, tidak sama lah dengan pembelaan yang dulu. Kalau sekarang beliau mengatakan tidak membela Bapak Panji Gumilang ya. Coba kita dengarkan dulu videonya, seperti ini dia. Versi dari MUI. Pak Helmi, tanggapannya seperti apa? Karena kemarin narasi Pak Helmi sepertinya membela Panji Gumilang. Oke, pertama saya sama dengan Pak Kiai Ihsan menyatakan bahwa sangat gembira bahwa pada akhirnya Syekh Panji Gumilang menjadi tersangka. Ini harapan saya. Pesan yang paling penting dari dijadikannya Syekh Panji Gumilang sebagai tersangka adalah bahwa ternyata seluruh anak bangsa Indonesia tidak boleh ada yang kebal hukum. Karena itu saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya Polisi Republik Indonesia berani mengambil tindakan tegas. Dengan demikian, entah itu kiai, entah itu polisi, entah itu tentara, entah siapa saja, bahkan menteri sekalipun, kalau kalau bersalah, ya harus rela untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini poin pertama yang paling penting harus saya sampaikan. Yang kedua, Saudara Andromeda bersama begitu banyak orang salah sangka kalau menduga atau mengambil kesimpulan bahwa saya membela Panji Gumilang. Saya tidak pernah membela Panji Gumilang. Pertama, saya tidak kenal Syekh Panji Gumilang. Dia tinggal di Indramayu, saya tinggal di Jakarta. Saya cuma sekali datang ke pesantren Al-Zaitun, itu pun dalam rangka riset. Karena itu yang saya bela sebetulnya sejak awal saya ikut dalam debat di TV One itu adalah kebebasan berpikir dan kemerdekaan berpendapat yang dijamin oleh agama Islam, agama yang saya anut. Itu yang mau saya katakan. Jadi saya tidak membela perorangan, saya membela kebebasan berpikir dan kebebasan berpendapat. Kenapa begitu? Karena Al-Quranul Karim, hadis Nabi, dan agama Islam itu sangat-sangat luas, dalam sekali. Begitu banyak yang belum kita baca, begitu banyak yang membuat kita terhenyak begitu orang berpendapat tentang Islam. Misalnya saja yang dipersengketakan. Misalnya bahwa saya tidak yakin sebetulnya kalau ada orang beragama Islam lalu menganggap Al-Quran itu adalah bukan kalam Allah. Menurut saya dia bukan Muslim menurut saya. Yang kedua, dia sudah melawan logika. Maksud saya begini, Saudara Andromeda. Aristoteles itu orang hebat. Socrates orang hebat. Plato saya kagumi. Tapi kalau ketiga filsuf Yunani klasik ini mengatakan bahwa mereka menciptakan kitab suci dengan tangan mereka, saya nggak akan beriman tuh kepada Plato.
Saya tidak akan beriman tuh kepada Aristoteles. Saya tidak akan beriman kepada Socrates. Sama dengan Muhammad Rasulullah Muhammad SAW, kalaulah kitab suci Al-Quran itu dinyatakan oleh Rasulullah sebagai karangan beliau, saya tidak akan beriman. Justru saya beriman itu karena Al-Quranul Karim itu kalam Allah. Hanya saja di dalam Al-Quran sendiri, ya ini yang saya katakan, banyak tafsir tentang kalam Allah. Misalnya begini, Pak Kiai Ihsan pasti tentu tahu. Di dalam surat Al-Haqqah ayat 40, Allah Subhanahu wa taala berkalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Qur'an itu itu kembali kepada Allah, kepada Al-Qur'an, laqaulu rasulin karim. Kaul, saya katakan kaul, Rasul Karim, Rasul yang mulia. Nah, jadi dalam Al-Quran sendiri sudah dinyatakan bahwa Al-Quran itu memang kaul. Apa itu kaul? Disitulah perdebatan. Karena ternyata kata kaul, ini kelemahan bahasa Indonesia. Diterjemahkan bisa menjadi wahyu, bisa menjadi firman, bisa menjadi perkataan. Ini kemudian menimbulkan perdebatan. Coba kita perhatikan baik-baik Al-Quran yang diterjemahkan Kementerian Agama tentang Al-Quran. Ketika menerjemahkan surat An-Nisa ayat 164, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qalla ba'du Musa taklima. Itu oleh Kementerian Agama diterjemahkan, Allah berfirman kepada Musa secara langsung. Itu terjemahannya, nanti cek lagi. Tapi begitu menerjemahkan innahu laqaulu rasulin karim, dikatakan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu diwahyukan kepada Rasulullah, kepada Rasul yang mulia. Di ayat berikutnya, di ayat 41, wa bahwa biqauli syair. Kata kaul diterjemahkan, dia bukan perkataan seorang penyair. Kata kaul di ayat 40 diterjemahkan sebagai wahyu. Kata kaul, sama-sama kaul dalam bahasa Arab, diterjemahkan ayat 41 sebagai perkataan. Apa yang saya mau sampaikan dalam kesempatan ini? Oh, betapa dalam Al-Quran itu. Baik. Betapa luas kita harus berpikir di dalamnya. Jadi, kalaulah maksud saya, ada orang bertafsir tentang Quran, kita jangan buru-buru kebakaran jenggot. Mari buka diri, perhatikan baik-baik, buka kembali semua. Betapa hebat Al-Quran, Oke, betapa hebat Islam, karena silakan, luas. Pak Ihsan. Oke, silakan. Oke, teman-teman, itu tadi statement atau penyampaian dari Bapak dosen, Bapak Helmi Hidayat ya. Jadi ada beberapa poin yang saya tangkap dari pembicaraan yang cukup lama lah kita katakan ya. Yang pertama poinnya itu adalah beliau senang gitu. Beliau senang, bahagia, bergembira atas ditersangkakannya Bapak Panji Gumilang. Ya, enggak tahu senangnya ini maksudnya bagaimana gitu ya. Karena sebelumnya kan beliau tidak rela, tidak tega melihat Bapak Panji ini dikatakan sesat, dikatakan salah, dikatakan karena kita bukan pemilik surga. Jadi biar nanti yang menyatakan Bapak ini salah, sesat atau apalah keluar dari Islam, masuk neraka itu biar Allah saja gitu kan. Nah, sekarang dia malah seneng dengan ditersangkakannya Bapak Panji Gumilang itu. Dengan alasan bahwa oh ternyata tidak ada orang kebal hukum, mau dia kiai, mau dia polisi, mau dia menteri sekalipun tidak ada yang kebal hukum. Setelah diusut kalau salah ya salah begitu. Artinya di sini dia menerima kalau ternyata hasil keputusan Bapak Panji itu salah gitu. Berarti kemarin dia akan membela orang yang salah gitu kan. Nah, kemudian yang kedua itu beliau mengatakan bahwa banyak orang yang salah sangka kepada beliau ya, mungkin saya juga termasuk orang yang salah sangka kepada beliau ya. Mungkin saya terlalu cepat menyimpulkan, ya kalau memang demikian barangkali saya perlu untuk minta maaf. Jadi sebenarnya di waktu yang dulu itu, waktu beliau berdebat dengan Kiai Khalil seputar Al Zaitun dan Bapak Panji Gumilang itu, beliau tidak membela Bapak Panji Gumilang, tidak membela Al Zaitun, tetapi yang dia bela itu adalah kebebasan berpikir. Sama apalagi satu tadi katanya itu, dia hanya membela kebebasan berpikir dan kebebasan berpendapat.
Kalau secara umum orang boleh berpikir dan berpendapat ya, mengeluarkan pendapatnya iya itu memang diatur dan dibebaskan. Tetapi ketika kita mengeluarkan suatu pendapat tentang suatu pokok pembahasan, misalnya dalam hal ini adalah agama, terutama di situ adalah agama Islam. Jadi Islam itu tidak membebaskan sebebas-bebasnya siapapun boleh berkata-kata tentang Islam. Makanya kan di dalam hadis Nabi SAW itu ada hadis yang mengatakan bahwa siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pikirannya sendiri, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nanti lihat dah itu kaplingannya di neraka. Nah, ini hadis ini menunjukkan bahwa tidak semua orang lantas bebas sebebasnya menafsirkan Al-Quran. Mau petani, mau polisi tiba-tiba, atau bahkan kadang orang yang tidak punya ilmu sama sekali. Apakah mereka boleh menafsirkan Al-Quran? Ya tentu nggak boleh gitu. Jadi ada syarat-syaratnya seseorang itu menjadi mufassir, menguasai ilmu lughah, menguasai nahwu shorof, ada asbabun nuzul, kemudian ada ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu badi'. Jadi banyak sekali unsur yang perlu dikuasai untuk menjadi seorang mufassir. Sehingga orang, masa petani tiba-tiba karena kebebasan berpikir dan berpendapat lalu dia mengeluarkan pendapatnya, mengeluarkan pikirannya terhadap Al-Quran dan itu salah, kemudian kita biarkan begitu saja hanya karena kebebasan berpikir dan berpendapat. Ya, memang seorang itu bebas berpikir dan berpendapat, tetapi ketika dia ingin berpikir dan berpendapat tentang sesuatu ajaran, maka harus mengikuti metode-metode dari ajaran tersebut. Kalau mau jadi mufasir, ya harus menguasai syarat-syarat menjadi seorang mufasir. Gitu kan? Ada banyak sekali syaratnya kalau mau jadi mufasir. Gitu. Jadi enggak cukup dengan hanya modal bebas begitu saja gitu. Baru tahu Al-Quran, baca terjemahan, lalu mau menafsirkan, kan bisa kacau agama ini. Hancur lebur agama ini. Bisa enggak karu-karuan agama Islam ini kalau semua orang dibebaskan hanya dengan alasan bebas berpikir dan berpendapat, lalu tanpa melihat tolok ukur dari keilmuan orang tersebut, apakah memang dia bidangnya di situ untuk menafsirkan Al-Quran, kita berikan saja siapapun boleh menafsirkan Al-Quran, ya bisa rusak agama Islam ini. Jadi ada orang-orang yang perlu untuk mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan kemampuannya, hal-hal yang doruri, hal-hal yang mendasar yang diwajibkan, itu mereka amalkan. Adapun untuk berpendapat, menjelaskan tentang Al-Quran itu perlukan orang-orang yang ahli di bidangnya. Tidak semua orang boleh berbicara tentang Al-Quran, tidak semua orang. Jadi dia harus punya modal dulu ya, modal ilmu yang tinggi untuk berpendapat dengan Al-Quran. Nah, kemudian ada sesuatu yang menurut saya berlawanan dari kata-kata Pak dosen ini. Di satu sisi beliau mengatakan bahwa kita harus menghargai kebebasan berpikir dan berpendapat. Artinya kalau orang berpendapat itu ya biarkan saja gitu kan. Tetapi di sisi lain beliau juga ada mengatakan bahwa kalau ada seorang muslim, tapi ini kan pendapat beliau juga kan, kalau ada seorang muslim yang mengatakan Al-Quran itu adalah kalamnya Muhammad, maka orang itu sejak saat itu bukan seorang muslim lagi katanya. Artinya kalau bukan seorang muslim apa coba? Ya kan kafir gitu kan? Ya. Jadi kalau dia tidak meyakini Al-Quran ini adalah kalamullah, tetapi dia menganggap Al-Quran ini adalah kalamnya makhluk atau kalamnya Nabi Muhammad dalam hal ini, maka orang muslim tersebut saat itu saya rasa dia bukan muslim katanya. Berarti kalau bukan muslim apa yuk? Kan nggak ada kata lain, kalau bukan muslim ya kafir gitu kan. Coba logika, kita pakai logika sederhana saja. Dia bukan muslim lagi. Berarti kalau bukan muslim lagi, ya kafir gitu. Kalau kita katakan fasik, itu fasik, orang fasik masih muslim gitu kan. Ya kalau munafik, ya kalau munafiknya sampai ke taraf akidah, sampai ke taraf kepercayaan yang fundamental dalam Islam yang dia tidak akui, ya mungkin bisa jatuh kafir. Atau orang-orang yang syirik bisa mungkin jatuh kafir yang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalimat Pak dosen ini, kalau ada orang yang tidak percaya bahwa Al-Quran ini adalah bukan kalamullah, maka dia bukan muslim lagi, berarti dia kafir. Artinya dengan statement ini beliau mengatakan berarti Bapak Panji Gumilang itu kafir gitu kan.
hanya bahasanya saja yang dibalik. Di statement-nya yang dulu, beliau mengatakan, "Kita tidak boleh mudah menyesat-nyesatkan orang. Dol itu adalah di neraka, kita tidak boleh, cepat menyalahkan, menuduh orang sesat," gitu kan. Tetapi statement ini malah lebih lebih ngeri kalau menurut saya ya. Karena kalau sesat itu kan masih belum belum sampai level kafir ya. Sesat itu mungkin masih belum sampai level kafir. Tapi kalau sudah mengatakan dia bukan muslim lagi, nah itu kan sudah sampai level kafir berarti kan. Artinya beliau sudah dengan statement-nya ini berarti mengkafirkan Bapak Panji Gumilang. Namanya orang kafir di mana coba tempatnya? Ya di neraka kecuali kalau dia masuk Islam lagi dan bertobat gitu kan. Ya ujung-ujungnya kembali ke sana sebenarnya gitu. Nah ini menurut saya yang ini. Karena kalau kita tetap berpendapat bahwa orang bebas berpikir dan berpendapat, maka seharusnya, orang yang memiliki kebebasan ya tidak usah diganggu, tidak usah di-judge, tidak usah dipenjarakan apalagi atau dikriminalisasi begitu. Tetapi Bapak ini malah bersyukur karena, Bapak Panji ditersangkakan. Berarti kan, Bapak ini menyetujui bahwa ada kesalahan dari Bapak Panji Gumilang ini gitu. Nah ini sangat kontradiktif ya kalau menurut saya. Eee, Barangkali itu beberapa, pandangan saya tentang Bapak Helmi Hidayat. Iya, tapi kita bersyukur juga pada akhirnya Bapak ini kan sadar gitu, mengakui bahwa ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, pada pemikiran dan pengajaran dari Bapak Panji Gumilang. Ya mungkin statement beliau ini karena beliau kurang tahu saja tentang Al Zaitun, kurang dengar berita, kurang gitu ya. Begitu dia dapat informasi yang lebih banyak, oh ternyata iya ya, Bapak Panji Gumilang ini ternyata salah, ternyata tidak logis, ternyata sesat, itu, statement-statement-nya itu bisa menyebabkan dia keluar dari Islam itu kan, setelah dia dapat banyak informasi dari berbagai sumber barangkali statement-nya jadi berubah, ya itu wajar lah ya, wajar. Karena kita kadang-kadang mengeluarkan statement sesuai dengan batas informasi yang kita dapatkan tentang sesuatu. Apalagi kan Bapak Helmi ini ya tidak kenal katanya dengan Bapak Panji Gumilang ya, ketemunya cuma satu kali, itu pun dalam rangka research. Gitu. Jadi yang dia tahu Al Zaitun itu adalah yang dulu gitu. Kalau yang sekarang-sekarang dia tidak tahu. Jarang-jarang, kemudian Al-Quran kalamullah, nggak usah bilang amin dan lain sebagainya itu mungkin beliau baru-baru ini mendengarnya sehingga statement beliau jadi berubah gitu. Nah, demikian teman-teman yang dirahmati Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa." Jadi kita harus terus suarakan sesuatu yang kita anggap benar sampai kebatilan itu sirna. Demikian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.